Hey guys, makasih udah nonton episode pertama podcast gua Mare About F. Buat yang mau lihat video-video lainnya, kayak video audisi gua dan gelagat-gelagat behind the scenes-nya, bisa lihat di video kedua ya. Thank you. 1, 2, 3, action. Jadi motivasi Halo, nama saya Dani, lahir di Indonesia 13 September 91, daerah asal dan domisili di Jakarta. Saya bekerja di bidang agroforestry untuk merancang sistem pangan yang ramah lingkungan dengan tujuan utama melestarikan alam sekaligus memproduksi makanan sehat. Saya juga pernah menjadi peneliti di Kalimantan dan Sulawesi Utara selama total 4 tahun. Habis bertahun-tahun di bidang agroforestry, saya tuh ingin menggabungkan passion saya tidak hanya untuk kelestarian alam, tapi juga buat kesehatan sama nutrisi agar dapat memberikan dampak yang lebih langsung. Karena ini saya terpanggil untuk ikut mendirikan bisnis yang menawarkan makanan sehat dan tinggi protein. Saya senang dapat menerapkan keahlian saya dengan cara baru yang mendukung kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Kalau ditanya hobi, sebenarnya hobi saya itu makan. Bahkan tuh dari kecil, SD, SMP tuh diajak gendut sama semua temen. Tapi dari makanan juga jadi tertarik buat ngerti masak. Terus buat kabur dari kondisi gendut, jadi berusaha hidup sehat juga, olahraga, ya makan sehat. Jadi motivasi saya ikut MasterChef adalah untuk menunjukkan bahwa makanan yang bercita rasa Indonesia dari segi hidangan maupun bahan lokal bisa menjadi makanan yang enak, tapi tetap juga sehat. Ya, dengan ikut MasterChef, saya berharap bisa berbagi filosofi ini ke lebih banyak orang dan semoga juga bisa berfaedah untuk mereka. Oke, hari ini kita akan masak bebek bumbu kemangi dan sambal tomat jeruk nipis yang terinspirasi oleh bebek woku dan sambal dabu. Untuk karbohidratnya kita bakal coba sesuatu yang berbeda dengan membuat sukun puree. Pertama, kita bakal masak bebek bumbu kemangi. Nah, kita bakal ambil beberapa bahan dari kebun ya. Ada daun kunyit, umbi kunyitnya, daun pandan, sereh, daun jeruk, jeruk nipis, ada juga semanggi atau clover, dan bunga dari jahe kancing merah. Pertama kita buat kaldu ayam. Masak kaldu menggunakan tulang ayam. Ini dagingnya bisa disimpan buat masakan yang lain. Kaldu ayam rasanya lebih netral dibanding kaldu bebek, jadi rasanya nggak begitu overpowering ke makanannya. Lalu kita beranjak ke mise en place atau persiapan. Pas bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Cabai keritingnya, tangkainya dibuang dan dipotong-potong. Dan daun kemangi juga dicabut dari tangkai. Setelah itu kita siapkan rempah-rempah dedaunan yang bakal kita pakai dengan mengiris daun jeruk, daun pandan, dan daun kunyit. Ada sereh yang kita harus bersihkan dan geprek, daun bawang dipotong dan dipisahkan dari putihnya. Sekarang kita buat bumbu halus. Blender bawang merah, bawang putih, jahe, cabai, kemiri, dan sedikit air sampai halus. Sekarang kita buat bumbunya. Panasin minyak di panci, lalu bumbunya ditumis dan ditambahkan rempah daunnya kecuali bagian hijau, kemangi dan daun bawang. Masak dengan api kecil sampai warnanya menggelap. Setelah itu tambahin kaldu, masukkan kaldu dan masak selama 20 menit sesekali diaduk ya. Habis 20 menit batang serai bisa diangkat, lalu tambahin daun bawang, bagian hijaunya, aduk rata dan matikan api. Habis itu masukin daun kemangi. Tambahkan jeruk atau garam jika diperlukan. Bumbu harus di blender lagi sampai halus, lalu sisihkan. Setelah bumbu jadi, kita masak dada bebek. Buat sayatan di kulit bebek, tapi jangan sampai menyentuh daging buat membantu lemak keluar dan membuat kulit jadi garing. Habis itu bubuhi dada bebek pakai garam. Bebek ini akan kita masak menggunakan teknik yang namanya cold sear. Kita akan pakai wajan teflon, taruh bebek dengan bagian kulit di bawah, lalu nyalakan api besar. Masak sampai lemaknya keluar dan kulit mulai kecoklatan. Habisin apinya dan lanjut memasak sampai matang. Bebek dibalik secara berkala sekitar 7-10 menit atau diukur menggunakan termometer sampai dia mencapai temperatur 165 derajat Fahrenheit. Biarin 5 menit agar jusnya itu tidak bocor saat dipotong ya. Bebek dipotong menjadi 2 bagian secara horizontal dan menyerong. Tuang sausnya ke piring, letakkan bebek di atas saus dan hias dengan bunga jahe kancing merah. Ini akan menambah rasa asam dan segar ke hidangan ini. Buat sides-nya kita bakal masak sambal tomat jeruk nipis yang terinspirasi oleh sambal dabu. Bahan-bahannya ada bawang merah yang diiris tipis, cabai keriting yang juga diiris tipis, jeruk nipis yang diambil zestnya atau kulitnya, dan air perasan jeruk nipis juga, tomat cherry yang dibelah menjadi 2,
dan garam sekitar setengah sendok teh ya. Mencampur semua bahan-bahan yang udah dipersiapkan, icip dan tambahkan jeruk atau garam jika diperlukan. Untuk karbohidratnya kita akan membuat sukun puree. Pertama, sukun harus dikukus selama 30 menit dengan api sedang. Masukkan sukun ke dalam food processor, tambahkan santan, garam, dan air jika perlu. Proses sampai halus. Saring sukun agar teksturnya jadi lebih halus. Habis itu bisa di plating, taruh di piring dan garnish dengan potongan daun bawang. Jadi komponen rasa tradisional woku dan sambal dabu kayak gurih, asam, pedas, dan wangi yang enak tetap bisa dirasain. Tapi ditambah elemen baru seperti kulit garing bebek, dagingnya yang masih juicy, dan garnish yang agak berbeda tapi masih nyambung. Puree sukun juga mengambil peran sebagai karbohidrat yang netral di hidangan ini. Semoga kalian bisa menikmati interpretasi modern hidangan ini. Makasih. Okay. Stop. Yeah. Too fast, son. Lihat lagi habis ini. Spoon the tomatoes. Tunggu. Don't nod and don't look at the camera. Eat. Smile nggak apa-apa. Oh, so good. Yeah. Sakit sini gue ternyata. Napas dulu. Laugh it out.